pertama adalah tentang keumuman hadis apa namanya itu yang memasukkan yang lahat itu kan dilarang bagi orang yang malamnya berhubungan suami istri. Dan apakah itu hanya berlaku untuk jenazah wanita saja atau mana itu? Kalau dulu saya memahami itu ya fikul jenazah untuk setiap jenazah, yaitu laki-laki atau perempuan. Dan yang kedua adalah kenapa orang harus dimakamkan di kuburan? Itu kalau diantaranya alasannya adalah untuk mendapatkan doa salam daripada pengunjung kuburan. Itu saya rasa batas doa itu ada batas teritorialnya, Pak. Nah berarti cuma yang ada di kuburan itu tidak siapa saja yang menjadi ahli dia kan gitu. Kalau mestinya kalau diucapkan oleh seluruh ahli dia itu ya bukan hanya dipakai saja yang dapat salam, ya di setiap kuburan asal itu berada di dunia ini yang masih mendapat, ya, karena tidak ada teritorialnya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Tadi anjuran yang turun ke dalam kuburan itu orang yang tak bersetubuh pada tadi malamnya, kalau tarjih bahasanya gitu ya. Oke. Ini apakah jenazah wanita saja atau juga laki-laki gitu. Ya. Kalau kita ambil taklil tadi, taklil itu apa? Rasionalitasnya tadi. Supaya apa? Ketika orang menurunkan jenazah ke kuburan itu terhindar dari syahwat atau nafsu. Masih terbayang apa yang dilakukan di waktu malam. Itu ketika lawan jenis, lawan apa? Lawan jenis. Karena yang menurunkan tadi jenengan sepakat laki-laki saja atau perempuan, Bu? Yang menurunkan mayit ke kuburan? Laki-laki. Berarti yang otomatis yang menurunkan mayit di kuburan ya laki-laki gitu. Nah, berarti kalau lawan jenis perempuan gitu. Apa? Perempuan gitu. Artinya tidak berlaku kalau sesama jenis. Kemudian ini yang paling penting ya. Kalau jenengan baca HPT, ini pentingnya ngaji HPT, Pak ya. Jenengan baca HPT sendiri ya. Nanti sampai nggak pada kesimpulan kalau disyaratkan lawan jenis, sampai nggak? Maka harus paham bagaimana teks itu berbunyi. Ini analisa teks paling penting. Kalau jenengan bacanya sekilas, diwaca dhewe jelas nggak sampai gitu. Coba redaksinya apa? Wal yang zil mongko becik medun. Sopo apa? Wong sing menurunkan apa? Mayit ke kuburan. Fi qabriha ing dalem kubure ha, bukan fi qabrihi. Kenapa kok ha? Perempuan. Malam yuqari fil lailatahu, selama dia tidak menggauli istrinya pada waktu malam. Redaksi HPT kita fi qabriha, artinya khusus jenazah wanita. Itu ya kalau kita merujuk pada teks HPT. Yang kedua, hadis Anas ibn Malik ini terdapat dalam kitab Muntaqal Akhbar. Kitab apa? Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh kakeknya Ibnu Taimiyah atau Ibnu Taimiyah Al-Jaddu. Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah itu Al-Hafidh ya, cucu. Tapi ada Ibnu Taimiyah tapi kakek. Kayak Ibnu Rus itu kan dua, semuanya jadi ulama besar. Ada Ibnu Rus Al-Hafidh, pengarang kitab apa? Bidayatul Mustahid. Ada Ibnu Rus Al-Hafidh, Al-Hafidh Al-Jad, kakeknya Ibnu Rus. Ini seorang qadhi, hakim besar di Cordoba sana, dan juga apa? Salah satu syekhon dalam madzhab apa? Maliki. Ibnu Taimiyah juga dua. Jadi kakeknya itu ulama, cucunya ulama. Itu jarang loh apa? Kemudian kakek melahirkan juga cucu yang sama-sama
Hebat. Kadang ulama ini anaknya wis entek ya, Pak. Ilmu bapaknya gak diturun deh. Tapi mudah-mudahan cucunya. Nah, di dalam kitab Muntakal Akhbar kemudian disarah oleh Al-Imam Syaukani menjadi apa? Nailul apa? Autor. Kitab yang sering dirujuk oleh ulama Muhammadiyah. Ini penting, Pak. HPT kita jilid 1 itu rujukannya Nailul Autor yang sering dirujuk itu. Ya, cumanya sayangnya Nailul Autor kok jarang juga dikaji di kalangan Muhammadiyah. Padahal itu rujukan HPT kita. Oke. Coba babnya, Pak. Makanya saya menyebutkan hadis ini semuanya dari Muntakal Akhbar. Saya tidak mengutip dari HPT, tapi redaksinya pasti sama karena HPT kita merujuk pada kitab tersebut. Coba babnya, Pak. Babu man yustahabbu ayat final mar'ata. Bab orang yang disunahkan ayat final apa? Mengubur al mar'ata wanita. Sehingga tadi kesimpulannya apa? Lawan jenis. Karena orang yang menurunkan jenazah itu laki-laki, nggak ada perempuan, berarti khusus jenazah wanita. Dan juga ilahnya tadi supaya tidak terbayang waktu apa? Menurunkan jenazah ke kuburan. Tapi kalau sama jenis itu nggak ada perasaan itu. Kok jeruk makan apa? Makan jeruk. Kemudian berikutnya doa ziarah kubur ya. Itu ada beberapa redaksi di HPT kita. Itu ada 3 redaksi. Yang pertama, assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Bisa juga assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini doa yang diajarkan di HPT kita. Meskipun orang Muhammadiyah cari model doa yang lainnya, nggak ada yang sama ini, ya kan? Nah, apakah ini umum atau khusus? Doa ini yang pertama kan ucapan salam. Makanya tadi assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Rumahnya apa? Orang mukmin. Makanya tadi dianjurkan di kuburan. Kalau di guritan itu enggak dara qaumin mu'minin, cuma dara apa? Rajulin mu'minin atau imra'atin apa? Mu'minatin. Ini cuma satu orang kok, atau mungkin satu keluarga. Karena dara qaumin mu'minin ini lebih umum. Gitu. Dan juga Pak, assalamualaikum ahlad diyar. Gitu. Karena sama dengan apa? Keluarga, pemakaman umat Islam seluruh dunia atau di kuburan itu. Ya tentu yang dituju dulu ya. Kan doa itu kan umum, juga ada spesifik. Ya kalau doa kita di Islam itu, kita doa itu kena seluruh umat Islam. Tapi kan ada yang dari umum kemudian khusus gitu. Sehingga tadi kalau di kuburan itu ya bisa juga seluruh umat Islam kena gitu. Termasuk yang di apa? Guritan dereng. Tapi doa khususnya ini yang enggak kena. Kan nanti ada doa khusus. Dan juga yang melakukan ziarah kan sering, maksudnya banyak ya, orangnya banyak, sehingga kalau di pemakaman umum itu apa? Doanya itu ya kena terus kan, karena yang bisa memberikan manfaat ketika orang meninggal ini kan doa ini. Oke, itu ya jawabannya. Oke, sekian, nggak ada yang lain ya. Oke, ya terima kasih atas kedatangannya dan kehadirannya. Dan kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.